Salam, selamat pagi. Bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi GKI Sumut yang pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kita beri judul Hikmat yang terlihat dari cara hidup. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur atas berkat dan berkenan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami masih diberi kesempatan untuk menerima sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Pagi ini firman Tuhan mengajak kita bertanya satu hal sederhana namun tajam. Pada ayat 13 dikatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Penulis kitab Yakobus tidak menjawab dengan teori, tidak menjawab dengan kepandaian berbicara. Dia berkata, hikmat sejati terlihat dari cara hidup. Cara hidup yang baik dan perbuatan yang dilakukan dengan lemah lembut. Artinya hikmat bukan hanya soal apa yang kita tahu, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini. Selanjutnya Yakobus mau menjelaskan kepada kita atau membandingkan kepada kita dua jenis hikmat. Yang pertama pada ayat 15 sampai 16, hikmat dunia ditandai dengan sifat iri hati, mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri, rajin melayani tapi hatinya penuh dengan persaingan dan ambisi. Dan selanjutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa di mana ego berkuasa, di situ damai sulit bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara dalam pelayanan, tidak boleh kita mengandalkan hikmat dunia ini yang mengandalkan hanya akal pikiran kepandaian yang menimbulkan persaingan dan sifat ego yang menonjol. Selanjutnya Rasul Paulus mau mengingatkan kita pada hal yang kedua. Tentang hikmat dari surga, di mana di sana dikatakan hikmat dari surga, di sana terlihat ciri khas kerajaan Allah. Ada kelemah lembutan, ada kebaikan, baik hati. Sehingga dalam pelayanan juga tidak mementingkan sendiri, tidak egonya yang menonjol, tidak mengatakan siapa aku, ini aku. Karena dalam pelayanan sering kita melihat bagaimana ego seorang itu sangat menonjol. Sehingga ketika pendapatnya tidak diterima, maka dia ngotot dan bahkan dia marah. Tapi dikatakan pada ayat selanjutnya, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa hikmat dari Allah itu cirinya adalah adanya belas kasihan, berbudi baik. Tidak hanya lewat perkataan, tapi lewat perbuatan yang menyatakan bagaimana sifat-sifat Allah muncul dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita diingatkan, mari di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam apapun yang kita lakukan pada hari ini, mari kita lakukan hikmat Allah itu, kita praktikkan dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera Allah menular dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan, inilah saya, warga kerajaan Allah, anak-anak Allah, yang telah dibebaskan dari dosa, yang telah diselamatkan oleh Allah, yang mampu menunjukkan ciri-ciri anak Allah itu dalam praktek kehidupan. Mari kita lakukan itu dalam hidup hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kita menjalani hidup hari lepas hari
jadilah berkat bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Kau telah menunjukkan kepada kami bagaimana perbandingan antara hikmat dunia dan hikmat dari Allah. Yang harus kami pedomani dalam kehidupan kami adalah hikmat yang Kau berikan. Di sana ada kelemah lembutan, ada murah hati, perbuatan baik. Biarlah lewat apa yang kami lakukan hari ini, nama Tuhan terpuji dan termulia. Ajar kami hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Kau selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Selamat pagi, salam bagi kita. Tuhan memberkati.